Ya, itulah hakikat kemusyrikan dahulu. Ya, tadi yang lainnya. Ya. Ya, mengedepankan hawa nafsu bisa terperangkap ke dalam kesyirikan. Syiriknya syirik besar. Nanti saya rinci kapan itu. Allah sendiri kan berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Tidakkah ada dia orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya, sebagai Tuhannya? Menunjukkan bahwa manusia bisa menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan. Kapan itu? Itu kalau kemudian hidupnya adalah apa yang dimau oleh dirinya, nggak peduli dengan ini melanggar aturan apa atau tidak. Tidak ada keterikatan. Hidupnya adalah sesuai tuntutan hawa nafsunya. Kalaupun dia menjalankan syariat itu yang dia suka, yang tidak suka ya dia tidak jalankan. Adapun seseorang yang karena syahwatnya, karena keinginannya terhadap dunia, lengkap dengan segala perhiasannya, berbagai macam duniawi, kemudian menjadikan dirinya melanggar hukum Allah SWT dengan tetap merasa berdosa, bahwa dia ada keterikatan dengan hukum Allah Taala. Tidak boleh dia melanggar hukum Allah Taala. Tetapi karena syahwatnya, karena kecintaannya kepada dunia, kemudian mendorongnya untuk melanggar hukum Allah dengan tetap merasa berdosa dan khawatir akan ada Allah dengan sebab itu, maka ini tidak termasuk kesyirikan. Maksudnya kemaksiatan, tetapi tergantung masih ada cara lagi bentuk yang dia langgar yang apa. Kalau yang dia langgar adalah bagian yang itu merupakan nawaqidul Islam, bagian dari kesyirikan, maka tetap saja. Misalnya orang cinta dunia wajar atau tidak? Wajar. Cinta dunia wajar. Orang ingin kaya wajar. Kemudian dia tahu syirik itu haram, tahu. Dan dia juga takut kalau musyrik itu kemudian dihukum. Tetapi dia langgar juga. Misalnya mencari pesugihan ketemu kus misalnya. Datang ke sana, nemui Pangkrobulan sama Pangeran Samudra. Meminta, dia tahu itu syirik. Atau walaupun dia tidak tahu itu syirik. Dan tahu itu salah, merasa berdosa. Tetapi gimana? Suami saya pengen harta udah lama ini gak kaya-kaya. Gak apa-apa lah, walaupun syirik dosa-dosa ini. Kalau yang seperti itu tetap saja. Jadi ittiba'ul hawa, ada yang sampai kadar tadi. Kalau yang tidak peduli dengan hukum Allah, yang penting hidupnya adalah bagaimana hawa nafsunya, jelas ini yang betul-betul mempertuhankan hawa nafsunya. Termasuk di dalamnya adalah yang tidak pilih-pilih kalau berdosa itu. Kalau harus berdosa yang merupakan kekafiran tidak. Tetapi kalau dosa yang maksiat biasa mungkin dia masih. Maka kalau selama dia merasa berdosa, maka dia tidak musyrik dan tidak kafir. Inilah yang dibahas oleh Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahlussunnah wal Jamaah la mukaffir ahadan ahli qiblah bikulli dzambin malam yastahillah. Atau yang dikenal dengan tidak mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam. Karena setiap pelaku dosa besar mengikuti hawa nafsu atau tidak? Mengikuti, tetapi tidak sampai yang mutlak, tidak sampai yang tadi kadar yang pertama atau kadar yang kedua. Jadi orang yang berdosa ada 3 kemungkinan. Berdosa karena memang tidak peduli sama dosa, ini yang orang kafir. Yang kedua, berdosa ada kepedulian sama dosa, ada takut sama dosa, tetapi yang kafir-kafir pun dilanggar.
Yang dosa-dosa kemusyrikan, kekafiran, itu pun beragam. Demi harta celah Rasulullah. Kamu cinta Muhammad? Iya. Saya suka harta enggak? Suka juga. Kamu pengen nih, pengen. Nah, kalau kau pengen minta buatkan rumah, ya celah Muhammad sekali aja. Dia nuruti itu demi rumah, kafir saat itu juga. Karena seorang mukmin gak akan mungkin misalnya apa? Mencela Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sementara diakui itu nabinya dia mencintai. Maka keimanannya yang sah itu akan menghalangi dia untuk mencela Muhammad SAW walaupun apapun yang akan dia berikan kepadanya akan didapatkannya. Itu contohnya. Dia sholat dapat puasa, tapi giliran pilih rumah yang megah, tapi dengan syarat kamu celah Muhammad SAW. Dan dia mau itu sejak itu juga. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Itu hukum Allah Ta'ala. Apakah Allah ayat-ayat Rasulnya kalian mengolok-olok? Tidak ada maaf dia, tidak ada alasan. Sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Ini ayat Allah sangat tegas dalam surat Taubah, mengkafirkan orang yang berani mencela Rasul Allah SWT. Walaupun karena tadi tinjauan duniawi. Ya. Oh ya, ada ini. Ustaz, boleh tidak mengunjungi tempat-tempat wisata seperti Candi Borobudur, Prambanan? Itu tidak boleh, haram hukumnya. Karena ini adalah tempat-tempat berhala. Ya, jadi jelas ya, seorang mukmin itu hiburannya bukan dengan melihat berhala. Ya, seorang mukmin hiburannya jelas bukan dengan melihat berhala. Bagaimana seorang mukmin hiburannya berhala? Aneh. Ya, haram. Dan ini sangat berbahaya. Kita beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala, waktunya berbarengan dengan ibadahnya orang musyrikin, orang kafir saja tidak boleh. Ketika matahari yang terbit, walaupun kita ibadah dengan sholat tidak boleh, karena di situ apa? Matahari terbit berada di antara perbuatan setan dan orang para penyembah setan sedang menyembah setan, kita nggak boleh. Maka tidak boleh. Adapun kesyirikan, kekafiran ini tergantung keyakinan yang dalam hatinya. Kalau tidak ada pengingkaran jelas, tapi kalau pengingkaran itu dosa yang sangat mengkhawatirkan ya. Pengunjungan kepada tempat-tempat tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Ya baiklah, jazakumullah khairan katsiran ala majidihi. Apa yang kita dengar dan yang kita simak semoga bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan di akhirat, dan kita merasa takut dalam hati kita agar kita terhindar dari syirik dan merasa dijauhkan dari syirik dan merasa dijauhkan dari sembahan ataupun berhala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa syirik yang aku ketahui maupun aku yang tidak ketahui. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Jazakallahu khairan katsiran ala mau'izatihi. Barakallahu fi amalin wa barakallahu alaihi fi ilmi. Nahtatimu bidoa kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum.